Ada beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Wahabi ketika mereka mengatakan bahwa seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Seluruh bid'ah itu jika dilakukan oleh seseorang maka akan mengantarkan kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan akan menyerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Ada banyak sekali syubhat yang mereka lontarkan untuk mengelabui orang-orang awam. Kata mereka bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat. Semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh para khulafa rasyidun, maka itu tidak boleh kita lakukan pada masa sekarang. Syubhat itu artinya adalah sesuatu yang mereka lontarkan. Ya, syubhat jamaknya adalah syubah. Syubhat atau syubah itu adalah sesuatu yang mereka lontarkan kepada orang-orang awam untuk mengaburkan hal yang sebenarnya, untuk mengelabui orang-orang awam bahwa semua bid'ah itu adalah dhalalah. Di antara syubhat yang biasa mereka katakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhilah oleh kalian al-muhdatsat, ya, atau muhdatsatil umur, hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Kata orang-orang Wahabi berdasarkan hadis ini, maka semua bid'ah itu adalah dhalalah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau di masa Rasulullah atau tidak pernah dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidun berarti tidak boleh kita lakukan pada masa sekarang, karena semua itu adalah bid'ah, sesat, dan setiap kesesatan akan menyerumuskan pelakunya kepada api neraka. Bagaimana kita menjawab syubhat mereka ini? Kita mengatakan bahwa hadis ini adalah amun makhsus. Hadis ini adalah umum tetapi dikhususkan. Nah, ini cerdasnya para ulama ketika itu. Ketika ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, tetapi di sisi yang lain ada hadis yang menyatakan bahwa man sanna fil islami sunnatan hasanah. Yang satu riwayat Abu Dawud, yang kedua riwayat Imam Muslim. Kemudian para ulama melakukan al-jama' wa taufiq. Para ulama melakukan pengkompromian. Para ulama melakukan pemaduan. Para ulama mengumpulkan dan memadukan serta mengkompromikan antara dua hadis ini sehingga tidak bertentangan satu sama lain. Jadi kalau yang dipakai adalah hanya hadis wa kullu bid'atin dhalalah, maka hadis yang satunya berarti tidak bisa dipakai karena zahirnya bahwa kedua hadis ini saling bertentangan. Padahal antara satu nas dengan nas yang lain kalau memang sama-sama sahih, itu pertama kali yang dilakukan kalau memang secara zahir keduanya saling bertentangan, maka tahapan pertama yang dilakukan oleh para ulama adalah al-jama' wa at-taufiq, memadukan dan mengkompromikan. Apa kata para ulama? Di antaranya adalah Al-Imam Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa hadis ini wa kullu bid'atin dhalalah ini adalah hadis yang am, hadis yang umum, ditakhsis, ya, dikhususkan maknanya oleh hadis lain yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Jadi hadis yang pertama itu artinya adalah umum, sedangkan hadis yang kedua artinya adalah khusus. Hadis yang khusus yang kedua ini mentakhsis, ya, membatasi makna atau keumuman makna yang terkandung di dalam hadis yang pertama. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan dari kompromi itu disimpulkan bahwa lafadz kul di sini artinya tidak semua bid'ah.
Ya, tidak semua bid'ah itu sesat. Tetapi yang dimaksud adalah ghalibul bid'ah. Ya, yang dimaksud adalah apa? Ghalibul bid'ah. Sebagian besar bid'ah itu adalah sesat. Jadi ini biasa dilakukan oleh para ulama, ya, ketika mereka mengkompromikan antara dua hadis yang kelihatannya saling bertentangan di mata orang awam. Nah, kemudian kalau ada orang yang bertanya, hadis wa kullu bid'atin dhalalah ini kan menggunakan lafadz kul. Masa lafadz kul itu kemudian ditakhsis? Kul itu artinya seluruhnya. Setiap orang yang belajar bahasa Arab pasti mengetahui bahwa lafadz kul itu artinya adalah semuanya. Masa bisa lafadz kul itu kemudian ditakhsis? Nah, para ulama mengatakan, diantaranya adalah Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ada ayat Al-Quran yang menggunakan lafadz kul tetapi artinya tidak seluruhnya. Jadi lafadz kul di dalam ayat yang akan kami sebutkan ini, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25, ini lafadznya memang seakan-akan memiliki arti umum, ya, kul, ya, seluruhnya, semuanya. Tetapi ternyata ayat tersebut tidak mengandung arti umum, ya, tetapi mengandung arti sebagian. Ayat itu berbunyi bagaimana? Ayat itu berbunyi tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Angin itu telah meluluh lantakkan seluruh, ya, seakan-akan secara zahir artinya adalah seluruh atau segala sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berbicara mengenai azab yang diterima oleh kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, ketika mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah mengirimkan angin, ya. Allah kemudian mengirimkan angin kepada mereka. Di dalam ayat ini disebutkan apa? Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Tidak ada para ulama yang kemudian mengatakan, tidak ada satupun ulama tafsir dan ulama-ulama di bidang keilmuan yang lain yang kemudian mengatakan lafadz kul di sini artinya adalah semuanya. Jadi semua yang ada ketika itu diluluh lantakkan oleh angin. Tidak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Faktanya langit masih ada, tidak dihancurkan, diluluh lantakkan oleh angin ketika itu. Jadi yang dimaksud kulla syai'in di dalam ayat itu adalah kaum Nabi 'Ad beserta harta benda mereka. Jadi ada takhsis di situ. Oleh karena itu para ulama kemudian mengatakan, diantaranya adalah Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa wa kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini lafadz kul di situ artinya bukan semuanya. Segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Ghalibul bid'ah. Nah, ini syubhat yang pertama sudah kita jawab. Kemudian yang kedua, mereka juga biasa melontarkan syubhat seperti ini. Kata mereka, man sanna hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang merintis sebuah kebaikan di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Nah, hadis ini kata mereka artinya adalah bahwa barang siapa yang merintis sebuah perkara yang baik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Kata mereka hadis ini hanya khusus berlaku di masa Rasulullah, tidak berlaku setelah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu yang mereka lontarkan kepada orang-orang awam. Bagaimana para ulama menjawab? Para ulama mengatakan bahwa ada kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Kaidah itu berbunyi begini: la tathbutul khususiyyatu illa bidalil. La tathbutul khususiyyatu illa bidalil. Jadi pengkhususan itu tidak boleh dilakukan kecuali harus ada dalilnya. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa hadis ini hanya khusus berlaku pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya apa?
Nggak ada. Ketika mereka mengatakan bahwa hadis ini yang dimaksud adalah bahwa orang yang merintis sebuah perkara yang baik di masa Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala. Sedangkan orang-orang yang merintis perkara-perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sepeninggal Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal dunia, maka hal itu tidak boleh. Hal itu haram, hal itu bid'ah yang sesat, hal itu mengantarkan kepada neraka. Nah, ketika mereka melakukan khususiyah seperti ini, pengkhususan seperti ini, dalilnya apa? Mereka nggak punya dalil. Oleh karena itu, kalau mereka memang tidak punya dalil, nah apa yang kita katakan, hadis ini yabqa ala umumihi. Jadi hadis ini tetap kita berlakukan keumuman maknanya, bahwa setiap orang yang merintis perkara-perkara baru di dalam Islam, setiap orang yang merintis perbuatan-perbuatan yang baik pada masa Rasulullah ataupun setelah masa Rasulullah, pada masa sahabat ataupun setelah masa sahabat, ataupun setelah masa tabi'in dan seterusnya sampai sekarang, maka baginya pahala dari rintisan perbuatan baik yang telah dia lakukan. Makanya hadis itu berbunyi apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang merintis perkara baik, perkara baru yang baik di dalam apa? Islam. Nah, di dalam Islam itu kan bisa di masa Rasulullah, bisa pada masa sahabat, bisa pada masa tabi'in, bisa kapanpun. Asalkan perkara itu baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian dirintis oleh seseorang, ya, seperti peringatan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan pada masa sahabat. Ini karena ini adalah perkara yang baik dan telah disepakati, ya, bahwa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis oleh para ulama. Makanya kemudian hal itu termasuk perkara yang sunnah hasanah, ya, termasuk perkara yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, syubhat yang ketiga, mereka biasanya mengatakan begini, hadis yang mengatakan bahwa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih, dan seterusnya. Ini terkait dengan sabab wurud yang khusus. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena ada latar belakangnya, karena ada sababul wurudnya, karena ada sebab yang terjadi ketika itu, bahwa ada beberapa orang fakir yang saking fakirnya, ya, tidak punya uang sama sekali, tidak punya harta sama sekali, sampai-sampai mereka menggunakan semacam kulit hewan, dilubangi tengahnya, kemudian dimasukkan melalui leher mereka, kemudian kulit itu dijadikan pakaian oleh mereka. Ini saking miskinnya mereka, saking fakirnya mereka. Ketika melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersedih, ya, berubah paras mukanya, merasa bersedih, kasihan melihat mereka. Kemudian ada beberapa orang sahabat yang berinisiatif untuk mengumpulkan sedekah, ya, jama' tabarru'at, ya, mengumpulkan sedekah dari para sahabat, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir itu. Melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bergembira. Kemudian beliau mengatakan apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, dan seterusnya. Nah, orang-orang Wahabi mengatakan bahwa hadis ini jangan ditarik ke makna yang umum, karena memang sebabnya itu khusus. Sebabnya itu karena seperti itu, seperti yang tadi sudah kami jelaskan. Dan hadis Rasulullah, ya, di mana beliau bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ini adalah pujian dari beliau kepada orang-orang yang mengeluarkan sedekah, kepada orang-orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang fakir. Dan ini sama dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Nah, kita jawab bagaimana? Kita jawab bahwa para ulama berpedoman kepada satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafz la bi khusus as-sabab. Yang dijadikan pedoman itu adalah
keumuman lafal sebuah dalil, bukan kekhususan sebabnya. Hadis itu memang disabdakan oleh Rasulullah dengan dilatar belakangi sebab tertentu. Tetapi Rasulullah kan kemudian tidak mengatakan secara khusus, ya. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan sabda yang umum, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Rasulullah memuji para sahabat yang mengumpulkan sedekah untuk diberikan kepada orang-orang fakir itu. Rasulullah juga memuji orang-orang yang merintis setiap perkara baru sepeninggal beliau. Sepeninggal beliau, sepeninggal para sahabat, ya. Kalau ada orang-orang yang merintis, memulai sebuah perkara baik, sebuah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan ada kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis, maka orang tersebut juga masuk dalam pujian hadis ini. Nah, begitu para ulama memahami. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Kemudian syubhat yang keempat. Orang-orang Wahabi biasanya mengatakan, ya, sebagian dari mereka mengatakan bahwa hadis yang berbunyi wa kullu bid'atin dhalalah ini tidak ditakhsis, tidak dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, tetapi sebaliknya, hadis yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanatan ini ditakhsis oleh hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Artinya mereka tetap bersikukuh mengatakan bahwa setiap perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya sesat, tidak boleh kita lakukan. Nah, apa bantahan yang kita sampaikan kepada mereka? Kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh para ulama. Lagi-lagi kita mengutip Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi. Apa yang beliau katakan? Jadi kalau kemudian orang-orang Wahabi mengatakan bahwa hadis wa kullu bid'atin dhalalah itu tidak ditaksis oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah, justru sebaliknya, hadis yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanatan itu ditaksis, dikhususkan oleh hadis wa kullu bid'atin dhalalah, ini adalah penafsiran yang ngawur. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Ini hanya dikatakan oleh sebagian orang Wahabi yang memang ini adalah penafsiran yang sangat ngawur dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberlakukan oleh para ulama di dalam memahami dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis. Apa kata Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan? Beliau mengatakan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, fihil hathu, di dalamnya ada anjuran alal ibtida'i bil khairat, untuk memulai perkara yang baik, ya, merintis perkara-perkara yang baik, wasannis sunanil hasanat, dan merintis sunnah-sunnah yang baik, perkara-perkara yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, wattahdhiru minal abatil, dan memperingatkan masyarakat dari kebatilan-kebatilan, wal mustaqbahat, dan perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Wa fi hadzal hadithi, dan di dalam hadis ini, takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi hadis yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanatan ini adalah mengkhususkan keumuman makna yang terkandung di dalam hadis lain yang berbunyi fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa annal murada bihi al muhdatsatul batilah, bahwa yang dimaksud dengan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah itu adalah al muhdatsat al batilah, perkara-perkara baru yang batil, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, wal bid'ul madmumah, dan bid'ah-bid'ah yang tercela, bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. As-Sindi, ya, salah seorang ulama hadis, di dalam Hasyiyah Ibn Majah, beliau mengatakan apa? Qauluhu sunnatan hasanatan ay tariqatan mardiyatan turdillaha, sunnatan hasanatan ay tariqatan mardiyatan yuqtada biha,
Ya, wa tamyizu bainal hasanati was sayyiati bimuwafaqati usuli syara' wa adamiha. Jadi sabda Nabi sunnatan hasanatan, ya, maksudnya adalah jalan yang diridhai dan diikuti. Tariqatan mardhiyatan yuqtada biha. Cara membedakan antara bid'ah hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah adalah dengan melihat apakah perkara baru itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis ataukah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama lain yang disepakati kepakarannya di dalam bidang hadis tidak saja oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, tetapi oleh seluruh ulama dari berbagai kalangan, ya, termasuk oleh ulama-ulama Wahabi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, ya, wa tahqiqu annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsanin fi syara' fahiya hasanah wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syara' fahiya mustaqbahah. Jadi cara mengetahui bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah menurut tahqiq yang dilakukan oleh para ulama adalah bahwa jika perkara baru itu masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara', berarti termasuk bid'ah yang hasanah. Dan apabila perkara baru itu tergolong dan masuk dalam hal yang buruk dalam syara', maka ia tergolong bid'ah yang sayyi'ah. Jadi hadirin sekalian, musyahidin sekalian, para ulama lah yang mengetahui mana hadis yang umum dan mana hadis yang sahih. Hadis mana yang mengkhususkan hadis lain dan hadis mana yang dikhususkan oleh hadis yang lain, itu yang mengetahui adalah para ulama. Mana hadis yang mengkhususkan dan mana hadis yang dikhususkan, itu yang menentukan adalah para ulama. Jadi bukan sembarang orang, bukan orang-orang awam yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang telah mencapai derajat ulama, tetapi sebenarnya mereka sama sekali jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, syubhat yang kelima, ini juga biasa disampaikan oleh orang-orang Wahabi, biasa dilontarkan oleh orang-orang Wahabi untuk mengelabui orang-orang yang awam di kalangan kita, di kalangan para ahlus sunnati wal jamaah. Mereka mengatakan apa? Bid'ah yang diperbolehkan itu adalah bid'ah dalam urusan dunia, kata mereka. Itu pun sebetulnya bid'ah secara bahasa saja. Sedangkan bid'ah dalam urusan ibadah itu adalah haram, sesat, bahkan mendekati syirik. Orang-orang Wahabi biasa mengatakan seperti itu. Jadi yang diperbolehkan itu ketika mereka sudah terpojok, ya, ketika kita sudah menjawab syubhat mereka, melakukan bantahan-bantahan terhadap beberapa syubhat sebelumnya, kemudian mereka mengeluarkan senjata yang sebenarnya bukan senjata, tetapi itu dianggap senjata yang kuat oleh mereka, tetapi gampang sekali untuk mematahkan senjata itu. Mereka biasanya mengatakan yang diperbolehkan itu adalah bid'ah dalam masalah urusan dunia, bukan dalam masalah syariat. Itu pun bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syara', kata mereka. Kita katakan bahwa sholat berjamaah di belakang satu imam, sholat tarawih berjamaah di belakang satu imam yang dilakukan, dirintis dimulai pada masa Sayyiduna Umar, dirintis dimulai oleh beliau, ya, padahal sebelumnya tidak ada. Padahal sebelumnya orang-orang sholat qiyamul Ramadan, sholat sunnah pada malam-malam bulan Ramadan itu tidak secara berjamaah. Siapa yang memulai pertama kali itu? Siapa yang sanna sunnatan hasanatan di dalam masalah itu sehingga kemudian mengumpulkan orang-orang, ya, dalam satu jamaah di belakang satu imam, kemudian mereka melakukan sholat tarawih berjamaah. Siapa yang melakukan itu pertama kali? Yang merintis hal itu pertama kali adalah Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat kemudian dikumpulkan, ya, di Masjid Nabawi. Kemudian beliau meminta kepada salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab sebagai aqra'us sahabah, sahabat Nabi yang paling bagus bacaannya, untuk menjadi imam bagi sholat tarawih yang dilakukan ketika itu. Ketika beliau melihat orang-orang melakukan sholat tarawih berjamaah di belakang satu imam, beliau kemudian mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi, atau ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini.
Apakah sholat tarawih di belakang satu imam itu bukan dalam masalah ibadah? Apakah itu urusan dunia? Apakah itu urusan dunia sehingga menjadi dalil atau dalih bagi orang Wahabi untuk mengatakan bahwa bid'ah yang baik itu adalah bid'ah dalam masalah-masalah dunia? Ya, seperti mobil itu bid'ah karena nggak ada pada masa Rasulullah. Kata orang Wahabi itu boleh karena itu urusan dunia. Mikrofon, kata mereka, itu bid'ah karena tidak pernah ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu boleh kata orang Wahabi karena itu urusan dunia. Baik, oke. Kalau apa yang kamu katakan seperti itu, coba perhatikan. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat ketika beliau menjadi khalifah, melakukan sholat tarawih di belakang satu imam. Kemudian beliau mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Apakah jamaah sholat tarawih itu termasuk urusan dunia? Ataukah ini adalah ibadah? Ibadah. Ini adalah ibadah. Jadi nggak bisa ngeles lagi orang-orang Wahabi. Bagaimana mereka ngeles lagi? Bagaimana mereka lari dari hal ini? Mereka nggak bisa lari dari hal ini, nggak bisa ngeles. Kemudian juga sudah kita contohkan beberapa contoh pada pertemuan sebelumnya bahwa Abdullah ibnu Umar misalkan, ya, ketika membaca tasyahud itu menambahkan zikir yang tidak pernah atau bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika beliau membaca tasyahud itu beliau tambahkan wahdahu la syarikalah. Padahal Rasulullah hanya mengajarkan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Abdullah ibnu Umar menambahkan wahdahu la syarikalah. Ini bid'ah karena tidak pernah dilakukan, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan dalam urusan dunia, ini adalah urusan ibadah. Kemudian contoh lain adalah ketika ada, ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ketika Rasulullah menjadi imam, kemudian di belakang beliau ada seseorang yang membaca zikir di dalam i'tidal dengan bacaan zikir yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menegur sahabat itu, Rasulullah juga tidak melarangnya. Bahkan beliau mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Bahkan orang itu mendapatkan pujian setinggi langit dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengenai apa yang dia lakukan. Padahal itu adalah bid'ah. Jadi urusan baca zikir di dalam sholat itu masuk urusan dunia atau masuk urusan ibadah, urusan akhirat. Kemudian doa kunut, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, 2 pertemuan yang lalu, bahwa doa kunut yang warid, ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ma'thur, yang diajarkan dan dilakukan, dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak sama dengan doa kunut yang dibaca oleh umumnya masyarakat pada masa sekarang. Tetapi hal itu dibolehkan oleh para ulama, ya. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi di dalam Raudhah At-Talibin, beliau menjelaskan bahwa para ulama itu menambahkan wala ya'izzu man 'adait, ya. Padahal itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian itu diikuti oleh para ulama, diikuti oleh masyarakat umum, diikuti oleh umat Islam dari masa ke masa, sampai orang-orang Wahabi juga membaca beberapa tambahan redaksi doa kunut yang tidak ma'thur, yang tidak warid, tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bid'ah karena Rasulullah tidak mengajarkan. Ya, ini adalah bid'ah karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu, tidak pernah menambahkan redaksi seperti itu. Ini bukan redaksi yang ma'thur, bukan redaksi yang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, urusan doa kunut di dalam sholat subuh atau kunut nazilah dalam sholat 5 waktu dengan redaksi-redaksi tambahan yang disusun oleh beberapa orang ulama yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu apakah bukan urusan agama? Apakah itu bukan urusan ibadah? Apakah itu urusan dunia? Bukan, urusan ibadah. Dan itu dibolehkan oleh para ulama dari masa ke masa. Kemudian juga menulis sholawat, ya, menulis sholawat setelah kita menyebut atau setelah kita menulis nama Muhammad, kemudian kita tulis sholawat di belakangnya. Itu juga bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ketika menulis surat ke beberapa orang, Raja Roma, Raja Romawi, Raja Persia ketika itu, ya,
beberapa orang lain mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, apa yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat-suratnya, surat-surat yang beliau tulis itu, beliau hanya mengatakan min Muhammadin Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam ila fulan, dari Muhammad Rasulullah kepada fulan. Rasulullah tidak menulis min Muhammadin Rasulillahi, beliau tidak menambahkan salawat setelahnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada. Jadi ini baru diadakan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam siapa yang memulai tulisan salawat setelah penyebutan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga bukan urusan dunia, ini urusan ibadah. Salawat itu mendatangkan keberkahan, salawat itu mendatangkan pahala. Berarti ini adalah urusan ibadah. Kemudian pemberian titik dalam Al-Quran yang kemudian dibaca. Ya, Al-Quran pada masa Rasulullah, pada masa Al-Khulafa'ur Rasyidun, pada masa sahabat, tidak ada titik-titik di dalam huruf-hurufnya. Tidak ada harokat i'rab di dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian baru salah seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mur atau Yahya bin Ya'mar, beliaulah orang yang pertama kali merintis atau memulai pemberian titik-titik di dalam huruf-huruf Al-Quran sehingga ada bedanya antara ba dengan ta dengan tha. Sebelumnya tidak ada bedanya antara ba, ta dengan tha, sama semuanya. Jim, ha, kha tidak ada bedanya, semuanya begini, nggak ada titiknya. Siapa yang pertama kali merintis pemberian titik di dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran? Bukan para sahabat, tetapi salah seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mur, sebagaimana hal itu diterangkan di dalam kitab Al-Masahif karya Ibnu Abi Dawud, ya, putra Sahib As-Sunan. Nah, ini pemberian titik di dalam Al-Quran ini apakah urusan dunia? Apakah ini urusan dunia, wahai orang-orang Wahabi? Bukan, ini adalah urusan akhirat, ini adalah urusan ibadah, ini adalah urusan yang berkaitan dengan pahala. Ya, orang baca Al-Quran sehingga mereka mudah membaca Al-Quran karena ada titik-titik di dalamnya. Sebelumnya nggak bisa dibedakan antara ba, ta dengan tha, kemudian diberi titik oleh Yahya bin Ya'mur sehingga orang-orang setelah itu menjadi sangat dimudahkan untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lain. Ini adalah urusan ibadah, ya, tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan, setelah sholat tarawih, setelah sholat witir. Jika tidak ada titik-titik di dalam huruf-huruf Al-Quran, saya yakin orang-orang pada zaman sekarang, termasuk mereka orang-orang Wahabi, akan kesulitan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau memang mereka menganggap bahwa setiap apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau pada masa Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat pada masa sahabat, itu adalah bid'ah yang dhalalah, bisakah kemudian mereka membaca Al-Quran tanpa titik? Kenapa mereka masih membaca Al-Quran yang ada di mereka yang dicetak dengan titik-titik? Ada titik 1 di bawah ba, ada titik 2 di atas ta, ada titik 3 di atas ta. Kita katakan bahwa itu adalah bid'ah. Kalian mengatakan setiap bid'ah itu dhalalah. Kalian mengatakan bahwa bid'ah yang diperbolehkan itu hanya urusan dunia. Kalau urusan akhirat, kalau urusan ibadah, nggak boleh, haram, bahkan mendekati syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka nggak bisa menjawab. Kemudian kita katakan kepada mereka bahwa dari mana ada pemilahan antara bid'ah lughawiyah dengan bid'ah syar'iyyah? Dari mana ada pemilahan? Ada dibeda-bedakan antara bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syarak? Bukankah para ulama ketika mereka mengatakan bid'ah, maka yang dimaksud adalah bid'ah yang secara syariat, yang berkaitan dengan syariat. Ketika Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, atau dalam satu riwayat ni'mal bid'atu hadhihi, itu kemudian dipahami oleh sebagian orang Wahabi, ini kan yang dikatakan Umar ini adalah bid'ah yang secara bahasa. Kita katakan dalil kamu untuk mengatakan, dalil kalian, ya, untuk mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Sayyidina Umar ketika beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi adalah bid'ah secara bahasa, itu dari mana? Dari mana? Bukankah kata bid'ah itu ketika diucapkan oleh seorang ulama yang merupakan hamalatus syara', ya, orang-orang yang membawa syara' ini
dari Rasulullah kepada kita secara bersambung, mata rantai sanad, ya. Ketika mereka menyebut bid'ah dalam masalah-masalah tertentu, sama dengan sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, itu bukankah bid'ah yang mereka katakan itu adalah berkaitan dengan syara? Dari mana dibeda-bedakan, dipilah-pilah antara bid'ah yang secara bahasa dengan bid'ah yang secara syara? Ini hanya dalih kalian saja, wahai orang-orang Wahabi. Ketika kalian terpojok tidak bisa menjawab bukti-bukti dan dalil-dalil yang kami sampaikan kepada kalian, maka kalian menggunakan jurus terakhir. Kalian mengatakan bahwa yang boleh itu hanya bid'ah secara bahasa, ya, atau yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara syara itu nggak ada yang baik, semuanya sesat. Kemudian kita katakan juga kepada mereka bahwa apakah orang-orang seperti Sayyidina Umar, Abdullah ibn Umar, para ulama Al-Hafidh ibn Hajar, kemudian juga Al-Imam An-Nawawi, ya, Muhyiddin ibn Syaraf An-Nawawi, ketika mereka membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Al-Aziz ibn Abdissalam ketika beliau membagi bid'ah menjadi 5. Bahkan Imam An-Nawawi itu tidak hanya membagi bid'ah menjadi 2, beliau kadang-kadang membagi bid'ah menjadi 2. Tetapi di salah satu bagian dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubahah, ya. Ketika mereka membagi bid'ah menjadi 2 atau menjadi 5, Imam Syafi'i juga kata beliau ada bid'atu huda, ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah yang hasan, ada bid'ah yang dolalah. Ketika para ulama, orang-orang tokoh-tokoh besar, sekali berimam Syafi'i, sekali berimam An-Nawawi, sekali Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka membagi bid'ah menjadi 2 atau menjadi 5, tidakkah mereka dikatakan bahwa mereka itu tidak pernah mendengar atau tidak pernah mendapat keterangan bahwa ada hadis yang menyatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah? Mereka pasti mendengar itu, ya, karena hadis ini adalah hadis yang sangat populer di kalangan para ulama, tidak hanya di kalangan para ulama tetapi juga di kalangan orang-orang awam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis ini sangat populer dari masa ke masa. Ya, tidak hanya di kalangan orang Wahabi, di kalangan para ulama ahli sunnah, di kalangan orang-orang awam NU, mereka semuanya saya yakin pernah mendengar hadis fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, apalagi para ulama. Jadi meskipun mereka mendengar, ya, hadis yang sangat populer ini, tetapi mereka tetap membagi bid'ah menjadi 2 atau menjadi 5 karena mereka meyakini dan mereka sangat memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, dalil-dalil yang ada di dalam hadis, ya. Mereka hafal ratusan ribu hadis, mereka hafal Al-Quran, mereka bisa mengkompromikan al-jama' wa taufiq antara beberapa hadis atau antara beberapa ayat yang secara zahir itu bertentangan, itu mereka bisa padukan sehingga kemudian mereka berkesimpulan bahwa bid'ah itu ada 2. Tidak semua bid'ah itu sesat. Lafadz kul di dalam hadis fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah itu tidak berarti jami', tidak berarti semuanya, tetapi yang dimaksud adalah ghalibul bid'ah, ya, sebagian besar bid'ah. Jadi bisa dipahami, ya. Insyaallah ini menjadi terang benderang, ya, menjadi sangat jelas bagi kita semuanya. Insyaallah dengan itu kita bisa melakukan bantahan-bantahan terhadap orang-orang Wahabi. Yang terakhir, mereka biasa melontarkan kalimat seperti ini, lau kana hadza khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya ini baik, maka para sahabat, maka Rasulullah dan para sahabat pasti akan melakukan ini terlebih dahulu. Pasti mereka akan mendahului kita di dalam melakukan perbuatan ini. Jadi yang mereka maksud adalah seandainya peringatan Maulid Nabi ini baik, kata mereka, maka pasti Rasulullah akan memperingati peringatan Maulid. Seandainya perayaan Maulid itu bagus, maka para sahabat pasti akan mendahului kita di dalam melakukan itu. Seandainya tahlilan, kirim doa, kirim
pahala bacaan Al-Quran itu baik, niscaya Rasulullah pasti akan mendahului kita di dalam melakukan itu. Buktinya, kata mereka, Rasulullah tidak ada keterangan di dalam banyak sekali hadis melakukan perayaan maulid. Faktanya, para sahabat juga tidak pernah melakukan perayaan maulid. Berarti ini memang sesuatu yang tidak baik, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Kalau memang itu baik, pasti Rasul melakukan. Kalau itu baik, pasti para sahabat mendahului kita di dalam melakukan itu. Kalau seandainya syubhat seperti ini dilontarkan oleh mereka kepada kita, jawaban kita kepada mereka bagaimana? Kita katakan bahwa Rasulullah memang tidak pernah melakukan. Kita katakan bahwa para sahabat memang tidak pernah melakukan. Tetapi apakah Rasulullah pernah melarang? Tetapi apakah para sahabat pernah melarang? Kalau memang Rasulullah tidak pernah melakukan perayaan maulid, apakah Rasulullah pernah melarang perayaan maulid? Nggak ada larangan secara tekstual, tidak ada larangan secara eksplisit. Implisit, eksplisit nggak ada. Secara terang benderang maupun secara isyarat nggak ada larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat terkait dengan misalkan perayaan maulid Nabi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kata Allah, lakukanlah. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkanlah. Jadi firman Allah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma lam yaf'alhu rasul fantahu anhu. Allah tidak berfirman seperti itu. Allah tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah lakukanlah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka lakukanlah. Dan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Firman Allah adalah apa? Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jangan kalian lakukan. Makanya ada sebuah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, tarkus syai'i la yadullu ala man'ih. Tarkus syai'i la yadullu ala man'ihi. Ketika Rasulullah tidak melakukan sesuatu, itu la yadullu ala man'ihi. Tidak serta-merta kemudian dipahami Rasulullah melarang itu. Atau tidak serta-merta dipahami bahwa perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul itu kemudian terlarang bagi kita untuk melakukannya.